Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan. Terpujilah nama Tuhan yang membimbing, memberkati dan menyertai kita, serta menganugerahkan hidup yang baru yang akan kita jalani sepanjang satu hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, marilah kita menyerahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang agung dan mulia dalam Yesus Kristus Tuhan, terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami kembali menerima anugerah hidup yang baru yang daripadamu. Tuhan, kami berada di akhir pekan. Hari ini tanggal 4 Juli 2020. Kiranya segala perjalanan hidup kami sepanjang satu pekan ini sungguh-sungguh berkenan kepadamu ya Tuhan. Karena itu kami terus ingin belajar akan firman-Mu, agar kami semakin mengerti dan tahu akan tujuan Tuhan memberikan kami kesempatan hidup di tengah-tengah dunia ini. Sebentar kami ingin belajar akan firman-Mu, merenungkannya, serta melakukannya, agar firman-Mu berakar, bertumbuh dan berbuah melalui kesaksian kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Terpujilah Engkau Bapa, dalam Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa, jadilah kehendak-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, pagi hari ini saya kembali mengambil kebenaran firman Tuhan dari 2 Tesalonika pasal ketiga ayat 11 dan 12 yang berkata demikian. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, bekerja adalah sebuah anugerah pemberian, bahkan bekerja adalah sebuah ibadah. Namun sering kita melihat di sekeliling kita ada banyak orang yang dengan alasan kemiskinan, alasan ketidakmampuan, alasan hal yang lain, akhirnya mereka mengemis di pinggir jalan, di persimpangan lampu merah, dan mengetuk pintu rumah pagar kita untuk sekedar mencari sedekah atau pemberian dari orang-orang lain yang merasa iba, merasa kasihan untuk mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, mari kita mau memperdalam dan merenungkan firman Tuhan ini dengan sebuah kisah anak penjajah kue. Seorang pemuda yang sedang lapar pergi menuju restoran jalanan dan menyantap makanan yang telah dipesan. Pada saat pemuda itu makan, datanglah seorang anak kecil laki-laki menjajakan kue kepada pemuda tersebut. "Pak, mau beli kue, Pak?" Dengan ramah, pemuda yang sedang makan menjawab, "Tidak, saya sedang makan." Anak kecil tersebut tidak putus asa dengan tawaran pertama. Ia tawarkan lagi kue setelah pemuda itu selesai makan. Pemuda tersebut menjawab, "Tidak, Nak, saya sudah kenyang." Setelah pemuda itu membayar ke kasir dan beranjak pergi dari warung kaki lima, anak kecil penjajah kue tidak menyerah dengan usahanya yang sudah hampir seharian menjajakan kue buatan ibunya. Mungkin anak kecil ini berpikir, saya coba lagi tawarkan kue ini kepada bapak itu. Siapa tahu kue ini dijadikan oleh-oleh buat orang di rumah.
Ini adalah sebuah usaha yang gigih membantu ibunya untuk menyambung kehidupan yang serba pas-pasan ini. Saat pemuda tadi beranjak pergi ke warung, dari warung tersebut, anak kecil penjajah kue menawarkan untuk ketiga kalinya kue dagangan. "Pak, mau beli kue saya?" Pemuda yang ditawarkan jadi risih juga untuk menolak yang ketiga kalinya. Kemudian ia mengeluarkan uang 1.500 rupiah dari dompet dan memberikan kepada anak tersebut sebagai sedekah saja. "Nak, uang ini untuk kamu. Kuenya nggak usah saya ambil. Anggap saja ini adalah sedekah dari saya untuk adik." Lalu uang yang diberikan pemuda itu diambilnya dan diberikan kepada pengemis yang sedang meminta-minta. Pemuda tadi jadi bingung. "Loh, anak ini dikasih uang kok malah diberikan kepada orang lain? Kenapa kamu memberikan uang tersebut? Kenapa tidak kamu ambil?" Anak kecil tersebut menjawab demikian. Dengan tersenyum, dia katakan, "Saya sudah berjanji sama ibu di rumah, ingin menjualkan kue buatan ibu, bukan jadi pengemis. Saya akan bangga pulang ke rumah, bertemu ibu kalau kue buatan ibu terjual habis. Dan uang yang saya berikan kepada ibu adalah hasil usaha kerja keras saya. Ibu saya tidak suka saya jadi pengemis." Pemuda tadi menjadi bingung, bahkan dengan kagum. Dia berkata kepada anak kecil penjajah kue yang masih sangat kecil tersebut, "Tetapi untuk ukuran seorang anak kecil, ia mempunyai etos kerja, bahwa kerja itu adalah sebuah kehormatan. Kalau tidak sukses bekerja menjajakan kue, ia berpikir bahwa kehormatan kerja di hadapan ibunya mempunyai nilai kurang. Suatu pantangan bagi ibunya adalah apabila anaknya menjadi pengemis. Anak ini ingin ketika setiap kali pulang ke rumah, ia melihat ibunya tersenyum menyambut kedatangannya. Senyum bunda yang tulus, yang ia balas dengan kerja terbaik dan menghasilkan uang." Kemudian pemuda tadi memborong semua kue yang dijajakan lelaki kecil, bukan karena kasihan atau lapar, tetapi karena prinsip yang dimiliki oleh anak kecil itu. Kerja adalah sebuah kehormatan. Ia akan mendapatkan uang kalau sudah bekerja dengan baik. Mari kita renungkan seberapa sering kita melihat pengemis yang berpura-pura sakit sehingga mendapat belas kasihan dari orang yang lewat. Orang semacam ini memang patut mendapat belas kasihan bukan karena miskin materi, tapi miskin mental, spiritual. Ia tidak menyadari bahwa tindakan mengharapkan belas kasihan dari orang akan membuatnya menjadi semakin tidak berkemampuan. Belas kasihan dari orang akan membuat mentalnya semakin kerdil. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, hargailah kesempatan. Hargailah setiap pekerjaan yang kita miliki. Dan jangan pernah berputus asa untuk setiap peluang-peluang, kesempatan-kesempatan yang ada di tengah-tengah hidup dan kehidupan kita. Mari lihat, di sekeliling kita ada banyak yang boleh kita lakukan untuk karya pekerjaan kita di hadapan Tuhan. Dan dengan bekerja, kita membangun kehormatan kita sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan dimanapun berada, biarlah kita tetap bersemangat dan kita boleh melakukan setiap pekerjaan-pekerjaan kita dengan
takut akan Tuhan di dalamnya. Bahkan setiap pekerjaan yang kita miliki atau yang sedang kita cari dan kita upayakan boleh membangun apa yang baik di tengah-tengah hidup dan kehidupan kita. Sepanjang satu pekan ini kita telah melakukan banyak pekerjaan-pekerjaan. Mari kita evaluasi setiap pekerjaan yang kita lakukan. Apakah kita melakukannya untuk kebaikan diri sendiri, kebaikan keluarga, bahkan untuk hormat kemuliaan bagi Tuhan. Selamat berakhir pekan dan selamat mempersiapkan diri kita untuk memulai ibadah-ibadah dalam tatanan kehidupan yang baru di tengah-tengah gereja kita masing-masing. Selalu ingat melakukan setiap protokol kesehatan yang sudah diaturkan demi kesehatan diri sendiri, kesehatan keluarga, dan kesehatan orang-orang lain. Ketika kita semua sehat, bangsa dan negara kita boleh semakin maju di dalam karya dan pembangunannya. Tuhan memberkati kita sekaliannya. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini yang menjadi akhir pekan bagi kami sekaliannya. Kiranya Engkau memberkati setiap karya pekerjaan kami sepanjang satu pekan ini, satu minggu ini. Apapun bentuknya, biarlah Tuhan kami boleh menarik pelajaran-pelajaran yang berharga dari setiap karya pekerjaan kami. Kalau ada yang masih kurang dan kurang berkenan kepadamu, Tuhan ampuni kami atas semua kelemahan dan kekurangan tersebut. Berikan kami kekuatan yang baru untuk melakukan setiap pekerjaan-pekerjaan kami di masa-masa yang akan datang, di minggu-minggu yang akan datang ini. Bahkan biarlah Tuhan, kami akan memulai ibadah-ibadah kami di tengah-tengah gereja kami masing-masing melalui suasana tatanan kehidupan yang baru dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, sehingga kami boleh menjaga kesehatan diri kami, keluarga, gereja dan warga jemaatnya, bahkan bangsa dan negara ini boleh kami bantu Tuhan untuk keluar dari badai virus corona ini, dan dunia boleh kembali disembuhkan oleh karena kuasa yang daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami sepanjang satu hari ini. Biarlah Tuhan yang memberkati semuanya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Semangat, Tuhan memberkati kita sekaliannya. Sampai bertemu di pekan yang baru pada hari Senin yang akan datang.